Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunda Aviani Rosita dengan NIM J141018 akan mempresentasikan kolokvium saya yang berjudul Evaluasi Metode Ensemble untuk Klasifikasi Multikelas Data Tak Seimbang. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Anang Kurnia SSC MSc dan Ibu Dr. Insinyur Hanif Iraida MSc. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Analisis klasifikasi merupakan salah satu bidang kajian dalam statistika dan machine learning yang bertujuan untuk memprediksi objek atau data ke dalam suatu kelas atau kelompok tertentu. Beberapa bidang kajian penerapan analisis tersebut, contohnya perbankan, penyakit, mesin pencari internet, spam, dan lain sebagainya. Berdasarkan banyaknya kelas, analisis klasifikasi dibagi menjadi binary classification dan multi-class classification. Binary classification ini memiliki dua kelas yang akan diprediksi, sedangkan multi-class classification memiliki lebih dari dua kelas yang akan diprediksi. Masalah umum yang sering terjadi pada klasifikasi multikelas yaitu data yang tidak seimbang. Data tidak seimbang terjadi ketika suatu kelas memiliki anggota yang lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Dampaknya dapat menyebabkan error pada proses klasifikasi, di mana hasil klasifikasi akan cenderung fokus pada kelas mayoritas, sehingga menimbulkan bias pada evaluasi klasifikasi. Penanganan untuk data yang tak seimbang dapat menggunakan resampling. Contohnya undersampling dan oversampling. Undersampling mengurangi anggota dari kelas mayoritas secara acak sedemikian rupa sehingga menjadi seimbang. Sedangkan oversampling mereplikasi anggota kelas minoritas sehingga training set kedua kelas tersebut seimbang. Kelemahannya, undersampling sering menambah pemangkasan yang tidak perlu, sedangkan oversampling cenderung mengurangi jumlah pemangkasan yang terjadi. Pendekatan lainnya dapat menggunakan synthetic minority oversampling technique atau SMOT yang merupakan modifikasi dari oversampling. SMOT menyeimbangkan kelas data dengan membuat data sintetik dengan mereplikasi kelas minoritas, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan efektif untuk menangani overfitting pada teknik oversampling yang dengan menggunakan konsep tetangga terdekat. Penelitian Arifianti dan Wahyuni pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa model klasifikasi yang telah diseimbangkan dengan semut memiliki performa yang lebih baik dibandingkan jika tidak melakukan penyimbangan data. Pendekatan umum untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dapat menggunakan oversampling, undersampling, threshold moving, dan teknik ensemble. Metode ensemble meningkatkan akurasi klasifikasi dengan membangun beberapa pengklasifikasi dari data latih, kemudian menggunakan voting dari pengklasifikasi yang digunakan itu pada proses akhir klasifikasi yang dibentuk. Bagging, boosting, dan stacking merupakan contoh metode ensemble. Dua bentuk metode yang populer yaitu random forest yang menerapkan bagging dan AdaBoost yang menerapkan boosting. Kedua metode tersebut sebanding dalam hal akurasi dan cenderung menghasilkan akurasi yang lebih besar dibandingkan single classifier. Namun, random forest lebih kekar terhadap error dan pencilan. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya, yang pertama menerapkan metode ensemble dan synthetic minority oversampling technique atau SMOT untuk memperbaiki akurasi dari hasil analisis klasifikasi multikelas pada data tak seimbang. Yang kedua yaitu membandingkan hasil akurasi metode ensemble dengan single classifier baik pada data tak seimbang maupun seimbang. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu metode ensemble. Metode ini merupakan model komposit yang terdiri dari pengklasifikasi dasar pada data training. Kemudian hasil prediksi merupakan agregasi dari vote pengklasifikasi dasar yang digunakan. Metode ensemble cenderung lebih akurat daripada pengklasifikasi dasarnya. Tetapi ensemble akan salah mengklasifikasi hanya jika lebih dari setengah pengklasifikasi dasarnya salah. Random forest dan AdaBoost merupakan pengklasifikasi yang menerapkan metode ensemble. Gambar 1 ini menunjukkan proses dari ensemble method. Random forest. Random forest merupakan pengembangan dari decision tree, di mana setiap read telah dilakukan proses pelatihan dengan menggunakan sampel individu.
Aspek penting dalam metode ini yaitu bootstrap sampling untuk membangun pohon prediksi. Masing-masing pohon keputusan memprediksi dengan prediktor acak. Kemudian random forest melakukan prediksi dengan mengkombinasikan hasil dari setiap pohon keputusan dengan cara minority vote untuk klasifikasi. Adabus merupakan metode ensemble boosting yang dapat meningkatkan ketelitian dalam proses klasifikasi dan prediksi dengan cara membangkitkan kombinasi dari suatu model. Tetapi hasil klasifikasi atau prediksi yang dipilih adalah model yang memiliki atribut berupa nilai betul. Adabus banyak diterapkan pada beberapa bidang karena memiliki dasar teori yang kuat, prediksi yang akurat, dan kesederhanaannya yang akurat. Scientific Minority Oversampling Technique atau SMOT merupakan pengembangan dari teknik oversampling yang diajukan oleh Paula, di mana anggota kelas minoritas diperbanyak dengan cara membuat data sintetik dibandingkan dengan oversampling dengan pengembalian. Data sintetik itu dihasilkan dengan konsep interpolasi antara dua anggota kelas minoritas. Teknik ini memiliki perbedaan perlakuan berdasarkan tipe datanya. Apabila menggunakan data numerik, jarak kedekatannya diukur dengan jarak Euclidean, sedangkan data kategorik dengan memperhitungkan nilai modusnya. Danko pada tahun 2016 mengimplementasikan SMOT yang diajukan oleh Saula melalui fungsi SMOT klasif pada perangkat lunak R yang dapat digunakan pada proses klasifikasi multikelas. Metode penelitian. Data yang digunakan untuk membandingkan hasil akurasi metode ensemble dan single classifier berupa 4 dataset yang diperoleh dari GCI Machine Learning Repository. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1. Data yang pertama yaitu balance scale dengan 3 kelas, data yang kedua yaitu nursery dengan 5 kelas, data yang ketiga yaitu red wine quality dengan 6 kelas, dan internet firewall dataset dengan 4 kelas. Dataset mengenai indeks standar pencemaran udara atau ISPU di SKPU Provinsi DKI Jakarta pada bulan November tahun 2011 diperoleh dari portal Jakarta Open Data digunakan untuk mengaplikasikan metode ensemble. Data tersebut terdiri dari 8 peubah serta 117 observasi yang dapat dilihat rinciannya pada tabel 2. Prosedur analisis data. Tahap pertama melakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik kelima dataset dan menunjukkan distribusi setiap kelasnya. Tahap kedua yaitu pembagian dataset menjadi data latih dan data uji. Pemodelan dilakukan pada data latih. Tahap ketiga yaitu penanganan data tak seimbang menggunakan SMOT pada data latih dengan menggunakan fungsi SMOT klasif pada perangkat lunak R. Tahap keempat yaitu melakukan analisis klasifikasi dengan 10 kelas validation menggunakan 4 classifier. Classifier pertama yaitu random forest. Yang pertama menentukan banyaknya peubah acak yang digunakan dan banyaknya pohon yang dihasilkan. Banyaknya pohon yang akan dicobakan yaitu 25, 50, 75, 100, dan 200. Umumnya nilai K sama dengan 50 ini memberikan hasil yang memuaskan, sedangkan kalau lebih dari sama dengan 100 cenderung menghasilkan tingkat misklasifikasi yang rendah. Classifier kedua yaitu adabus. Setiap model yang dihasilkan memiliki atribut berupa nilai bobot. Hasil klasifikasi yang dipilih adalah model yang mempunyai nilai bobot terbesar. Pemodelan dimulai dengan menginisiasi bobot pada data latih sebesar Bn sama dengan 1/n. Parameter optimal ditentukan oleh banyaknya iterasi. Iterasi yang digunakan yaitu 10, 15, 20, 25, dan 50. Classifier ketiga yaitu KNN atau K-nearest neighbor dimulai dengan menentukan jumlah tetangga terdekat. Jarak setiap amatan dihitung menggunakan rumus jarak Euclidean, kemudian diurutkan dari terkecil ke terbesar. Sejumlah tetangga terdekat diambil dari data hasil pengurutan. Penentuan kelas didasarkan pada kelompok mayoritas. Hasil dari pemilihan tetangga terdekat sebanyak tetangga menjadi penentu kelas dari data uji. Dan classifier yang terakhir yaitu decisionity, dimulai dengan menghitung nilai entropi untuk menentukan akar dari pohon. Akar pohon diambil dari atribut yang dipilih dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi menjadi akar pertama. Proses tersebut diulang sampai semua record terpakisi. Tahap kelima yaitu mengevaluasi setiap hasil klasifikasi dengan menghitung nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, RMSE. Kemudian membandingkan hasilnya baik pada data yang tak seimbang maupun seimbang. Dan terakhir yaitu mengaplikasikan metode ensemble pada data ISPU. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan
sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.